Di investment series keempat kali ini, kita akan membahas belajar reksadana dari nol. Apa itu reksadana? Apa saja jenisnya, apa risiko, dan apa keuntungan dari reksadana? Oke, pertama kita ingin tahu dulu apa itu reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah salah satu instrumen investasi dengan cara membeli produk, gitu. Produknya itu berupa portfolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana biasanya cocok untuk investor yang baru memulai untuk belajar berinvestasi, yang memiliki waktu yang terbatas dan pengetahuan yang masih terbatas. Nah, berarti ada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi reksadana. Tentu saja ada investor, orang yang ingin menginvestasikan dananya. Lalu ada manajer investasi, yaitu yang mengelola dana yang telah dititipkan oleh investor dan menerbitkan reksadana atau disebut sebagai portofolio efek. Jadi reksadana ini adalah bentuknya kurang lebih gabungan dari berbagai jenis instrumen investasi, misalnya deposito, obligasi, saham, itu digabung di dalam reksadana. Jadi investor membeli reksadana, yaitu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Kurang lebih bisa dikatakan bahwa kita beli paket lah, atau kombinasi dari instrumen investasi. Dibandingkan dengan kita beli obligasi secara terpisah, saham secara terpisah, deposito secara terpisah, ini adalah gabungan kombinasi yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, reksadana itu cocok ketika apa ya? Kapan sih kita lebih cocok memilih untuk berinvestasi reksadana? Pertama, dana investasi yang kita miliki terbatas. Mengapa cocok? Karena dengan bertransaksi investasi reksadana hanya dibutuhkan uang 100.000 saja untuk membeli unit reksadana. Berbeda dengan saham yang minimal harus 100 lembar dengan harga per lembarnya bisa puluhan ribu, sehingga minimal jutaan rupiah harus dikeluarkan untuk start berinvestasi saham. Kemudian yang kedua, dengan adanya pengetahuan terbatas, reksadana sangat cocok karena dia tidak perlu menganalisis sendiri untuk memilih saham apa yang harus dia transaksikan, kapan harus jual, kapan harus beli. Jadi sudah diserahkan saja kepada manajer investasi. Waktu luangnya juga nggak banyak, jadi tidak bisa setiap saat, setiap menit melihat kapan saham naik, kapan saham turun, kapan harus masuk, kapan harus jual, seperti itu. Jadi kita biarkan untuk manajer investasi yang mengelola reksadana tersebut. Oke. Lalu apa saja sih risiko dari reksadana? Pertama, adanya risiko penurunan nilai. Tentu, seperti kita berinvestasi saham, berinvestasi obligasi yang akan dijual di pasar sekunder, tentu ada kemungkinan nilai saham itu, nilai reksadana ini turun, sama seperti saham, sama seperti obligasi di pasar sekunder. Jadi, ada risiko fluktuasi dari nilai reksadana. Kemudian yang kedua adalah risiko likuiditas. Ketiga, risiko wan prestasi. Risiko likuiditas di mana kalau misalnya semua investor reksadana berencana menjual reksadana unit yang dimilikinya di saat bersamaan, tentu manajer investasi akan kesulitan untuk mencari orang yang membeli dalam jumlah besar tersebut di saat bersamaan. Risiko wan prestasi. Nah, jika misalnya ini contohnya obligasi, reksadana tersebut mengandung obligasi akan mendapat kupon. Nah, sementara bagaimana jika si perusahaan penerbit obligasinya itu tidak bisa membayarkan kuponnya atau malah tidak bisa membayarkan pokok pinjamannya? Nah, ini juga ada risiko-risiko dari produk reksadana. Nah, ada berapa jenis sih reksadana? Nah, reksadana setidaknya yang saya bahas di sini ada 4 jenis. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, yaitu apa? Reksadana yang disusun oleh efek instrumen keuangan yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya obligasi, deposito dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian 2 adalah reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau reksadana pendapatan tetap itu kombinasi. Minimal 80% dari total investasinya itu efek yang bersifat utang, contohnya obligasi, dan 20%-nya yang lainnya. Yang ketiga adalah reksadana saham. Nah, ini komponen penyusunnya 80% minimum dari reksadana tersebut terdiri atas saham-saham ekuitas. Yang keempat adalah reksadana campuran. Jadi ini campuran efek yang bersifat utang, contohnya obligasi, dan ekuitas, yaitu bersifat saham, seperti saham. Nah, lalu apa sih bedanya keempat jenis reksadana tersebut? Kita lihat dari risiko dan return atau imbal hasilnya. Tentu yang paling rendah risiko dan return paling rendah adalah reksadana pasar uang.
Orang yang berinvestasi di reksadana pasar uang itu ingin menjaga likuiditas gitu dan juga mempertahankan modalnya. Jangan sampai modalnya tergerus akibat dari risiko penurunan harga, namun returnnya tentu rendah. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dan return yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Gitu. Nah, tingkat returnnya yang stabil. Dia fixed income karena 80% dari dana di dalam reksadana ini diinvestasikan dalam bentuk surat utang atau obligasi. Lalu yang lebih tinggi lagi sedikit di atas dana pendapatan tetap adalah reksadana campuran karena di sini selain dia mengandung obligasi, mengandung juga saham ekuitas yang tentu fluktuasi nilainya lebih tinggi. Jadi ini campuran ya, returnnya lebih tinggi, tentu risiko lebih tinggi. Tergantung komposisinya lebih banyak obligasi atau utang ataupun saham. Nah, yang terakhir adalah reksadana saham. Ini tentu harapannya memiliki imbal hasil return yang sangat tinggi. Tentu diikuti dengan risiko yang tinggi. Return tinggi, risiko tinggi ini cocok untuk orang yang suka risiko. Nah, tentu ini berlaku hukum di keuangan yaitu adalah high risk, high return, low risk, low return. Jadi ini harus disesuaikan kembali dengan profil Anda masing-masing. Investor yang menghindari risiko atau yang menyukai risiko gitu kan. Jadi harus disesuaikan dengan tujuan investasi dan profil risiko Anda. Beberapa contoh reksadana pasar uang. Jadi ini saya kutip dari salah satu sekuritas contoh reksadana pasar uang yang dijual di Indonesia seperti ini. Ini adalah nama-nama dari reksadana. Ini saya urutkan berdasarkan AUM yang paling tinggi berdasarkan sekuritas yang dijual ini. Gitu. AUM adalah Asset Under Management, jadi dana yang dikelola, yang diserap oleh produk reksadana tersebut. Nah, di sini terlihat ada MM, tipe MM. MM itu namanya ada money market atau pasar uang. Ada RU, ada SY. RU ada reksadana umum, dikelola berdasarkan prinsip konvensional. SY dikelola berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Ini juga saya ambil contoh dari salah satu sekuritas menjual berbagai reksadana pendapatan tetap. FI, kodenya yaitu Fixed Income. Ini saya juga urutkan berdasarkan AUM yang paling tinggi, Asset Under Management, atau kalau di saham itu kurang lebih market kapitalisasi yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat histori performa dari reksadana tersebut dalam 1 bulan terakhir, dalam 1 tahun terakhir, gitu kan, dalam 3 tahun terakhir, bagaimana? Tapi balik lagi bahwa ini tidak menjamin di masa depan memiliki performa yang sama dengan masa lalu. Yang ketiga adalah reksadana campuran. Reksadana campuran kombinasi antara saham, obligasi, gitu kan. Beberapa contoh reksadana campuran, kodenya adalah BF, Balance Fund. Gitu kan. Nah, ini juga saya urutkan dari yang AUM paling tinggi sampai AUM paling rendah. Kemudian ada histori performa dari return reksadana tersebut gitu. Nah, di sini ada yang disebut sebagai Sharpe ratio. Nanti saya akan bahas di video-video lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk tahu selanjutnya. Sharpe ratio adalah salah satu metrik atau ukuran untuk melihat perbandingan risiko dan return dari suatu produk investasi. Yang terakhir adalah reksadana saham. Ini beberapa contoh reksadana saham yang dijual di salah satu sekuritas di Indonesia. Ini juga saya urutkan dari AUM, Asset Under Management, yang paling tinggi sampai dengan paling rendah. Kodenya adalah EF, Equity Fund, karena isi dari reksadana tersebut mayoritas adalah saham ekuitas. Equity. Oke, nah perlu diperhatikan ketika kita mau beli reksadana, kita cek dulu juga apakah reksadana tersebut itu terdaftar di OJK. Ini saya sajikan ada link untuk mengecek reksadana.ojk.go.id/public/produk reksadana publik. Ini yang perlu kita cek. Kita cek di sini apakah reksadana yang kita beli itu terdaftar di OJK. Selain itu, cara untuk berinvestasi di reksadana adalah kita harus melihat bahwa penerbitnya siapa. Ya kan, penerbit ini nama reksadana bisa dicek di sini. Nah, penerbit si reksadana yang mengelolanya juga yaitu manajer investasi. Nah, manajer investasinya juga harus yang terdaftar di OJK. Itu kita bisa cek di sini reksadana.ojk.go.id/public/manajer investasi list. Nah, ini dicek apakah manajer investasi yang menerbitkan dan mengelola reksadana tersebut
yang mengelola reksadana tersebut itu terdaftar di OJK. Jadi hati-hati gitu, jangan sampai kita salah memilih produk yang ditawarkan. Oke, sekian video untuk membahas belajar investasi reksadana kali ini dari nol. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube saya. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.